Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat di majelis yang mulia ini Darussalam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan syafaat beliau Rasulullah yang kita butuhkan untuk kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Darussalam Ki Musa, matanallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat-afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi manfaat, dan terutama sehat afiat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haram wal halal. Apa yang dikatakan haram ini dan apa yang dikatakan halal. Di kitab Sulamut Taufiq, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan ini haram, sebaliknya wajib. Jadi kalau kita mengerti apa yang diterangkan guru, Masya Allah, ya Musa, mengetahui itu hukum-hukum, bagaimana tata cara wudhu tadi, bab taharah, dikatakan berkahnya luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala ini yang paling digemari Allah Subhanahu wa taala ini din, agama. Dari pertama makhluk al-insan, manusia ini, Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah sudah buat aturan sampai nanti kiamat begitu. Al-haram, sesuatu yang apabila kita mengerjakan atau meninggalkan yang wajib, semisal itu kita mendapatkan ahkam, hukuman dari Allah. Lihat yang sudah meninggalkan kita, yang sudah dikubur, bayangkan. Andai kata amal-amal kita baik selama kita di dunia, alhamdulillah. Andai kata keburukan yang kita kerjakan, siap nanti, karena konsekuensi daripada apa perbuatan amal kita selama di dunia ini yang akan menjadi hitung-hitungan kelak di kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar rahmatnya daripada murkanya. Terkadang kita manusia cari akal, ya, karena berakal manusia. Dikatakan khalaqal insana fi ahsani taqwim, Allah jadikan kita ini sempurna dengan begitu takwil proses pembuatan kita manusia ini. Tapi ingat, Nabi Muhammad SAW memberikan tauladan kepada kita untuk kita melihat sunnah Nabi, mengetahui diantaranya apa hukum, apa yang haram dan yang halal. Salat 5 waktu ini dikerjakan hukumnya fardu. Fardu itu di atas wajib. Jadi andai kata wajib kita tinggalkan haram, apalagi fardu. Ada lagi salat yaumul Jum'ah, salat Jumat, itu fardu ain. Andai kata ditinggalkan itu berketerusan, murtad, syahadat lagi. Dikatakan 2 kali meninggalkan, ketiga kalinya dia harus syahadat lagi. Berarti ketentuan ini haram yang haram, halal yang halal harus betul-betul digunakan. Harus ngerti. Andai kata minum khamar, haram. Andai kata bukan menikah, zina, haram. Andai kata berdusta, wah ini mukadzab, oh berbohong termasuk perbuatan zalim, haram. Andai kata ingkar janji, haram. Andai kata enggak amanah hidup, dalam arti enggak mengerjakan sembahyang, ini orang enggak amanah. Orang yang meninggalkan salat, ya enggak taat kepada Allah. Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita bertakwa. Apa dikatakan takwa? Ia memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah. Karena apa Habib? Karena salat yang dikerjakan seorang itu, ia menjadi qaumul salihin, orang yang ada cahaya di wajah orang itu. Kenapa Allah berikan cahaya? Karena wudu. Kenapa Allah menginginkan seorang hamba itu
selamat, bukan ia nggak selamat karena sifat Allah Ar-Rahman. Dikatakan di sana Allah yang mengajarkan, Allah yang memberikan bagaimana hebatnya Nabi Allah Adam alaihissalam, leluhur kita manusia. Begitu di dalam sejarah hidup kita ini ada nabi-nabi dan rasul. Kita ini yakni kita manusia. Kita ini ciri-ciri manusia punya dua mata, punya dua telinga, semisal begitu. Ngerti terus, mendengar apa-apa yang halal, jangan yang haram. Oh, berarti sesuatu yang haram akan merusak. Sesuatu yang halal untuk telinga akan bermanfaat. Terus kedua mata itu digunakan untuk melihat apa-apa yang halal, jangan yang haram. Kenapa? Karena kalau kita melihat sesuatu yang haram nanti akan menjadi murka kelak di akhirat, di barzah. Terus kaki melangkah ke tempat-tempat yang halal, jangan ke tempat yang haram. Karena orang yang menggunakan badannya, terutama hati dijaga, orang ini yang diterima amal ibadahnya daripada mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Jadi orang yang beruntung yang dilihat Allah, orang yang rugi yang dikatakan ia mengerjakan banyak perbuatan haram. Apakah haram ini mutlak? Tidak. Ada keadaan yang menggugurkan hukum-hukum itu. Ada makruh, ada mubah, ada subhat. Di antara haram halal itu subhat. Nabi Muhammad SAW ini segala yang berhubungan dengan Nabi dihukumkan Allah sunnah. Yang menghukumi Allah, yang menentukan Allah. Nah, kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala wajib. Seorang hidup manusia, siapapun manusia itu, apapun agamanya, ia mengerti Allah ini Tuhan wajib. Maka Allah persiapkan untuk golongan kafirun, orang di luar agama Islam, neraka, azabun nar. Dan segolongan manusia kita yang mukmin, ngerti Allah Tuhannya, nabinya Muhammad tahu, tapi ia pendusta, ia suka ingkar janji, ia tidak amanah, munafik namanya. Itu dikatakan golongan ini Islam agamanya, tapi ia mukadzab, wa'ad, apabila berjanji ia ingkar, dan khianat, ya, ia mendapatkan darkil asfali minan nar. Na'udzubillah min dzalik, keraknya neraka. Berarti ancaman, Allah memberikan ancaman, segala sesuatu ketentuan Allah kita mendengarkan hukumnya wajib. Maka di saat di majelis taklim seperti ini, Ki Musa menjelaskan tentang segala sesuatu itu berkah, luar biasa berkahnya. Ini yang dikatakan riyad min riyadil jannah, daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan neraka kepunyaan Allah, surga kepunyaan Allah. Allah berikan kepada hambanya yang soleh satu surga. Bukan 2 orang, 3 orang satu surga, bukan 1 orang satu surga seluas bumi dan seisinya. Dikatakan seperti itu. Itu rahmat Allah. Seorang berjalan melihat sesuatu yang haram, berjalan ia menuju ke sana, belum sampai ke sana ia belok, ia tinggalkan, ia mendapat pahala. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang melihat sesuatu yang halal, dia ke sana, dia berbelok, ya, tapi hukumnya tidak wajib, itu tidak apa-apa, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ia makan yang haram, makan yang halal, ini orang haram, ia mengerjakan sesuatu yang disebut mudarat, sesuatu yang mendekati apa itu yang haram. Apakah boleh Habib kita melakukan sesuatu yang mudarat? Haram, tidak boleh. Kalau subhat dia diantaranya. Kalau mubah semua hukum ada di sana. Tapi kalau mudarat hati-hati. Karena mudarat ini ibarat kita berdiri di siratal mustaqim, terlempar pasti akan jatuh ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Semisal dalam duduk mengaji, mendengarkan Ki Musa lagi mengajarkan bab wudu segala macam, nggak mendengarkan, ini mudarat. Orang ini akan nggak ngerti nantinya, kan? Begitu. Ataukah mungkin seorang nggak mendengarkan dia akan tahu? Mustahil. Nah, ini hukum yang Allah
tentukan yang kita belajar, selalu belajar untuk mengetahuinya. Karena al-ilmu faridatun, hukumnya fardu. Nah, kalau nggak ngerti ilmu salat ya sia-sia, baca ratib sia-sia, baca maulid sia-sia kalau nggak ngerti ilmunya. Ini harus tahu ilmu, karena ilmu ini yang dikatakan segala hiasan agama Allah Subhanahu wa taala bil ilm, atas dasar ilmu pengetahuan. Jadi berkahnya luar biasa. Sesuatu yang halal ini kalau dicampur dengan yang haram itu dihukumi subhat. Kalau andai kata seorang bingung, ia dalam keadaan nggak tenang hatinya, dengan apa dikatakan bizikrillah, sesuatu yang wajib ini akan menenangkan hati kita. Dengan kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita tenang. Afdhalul dzikir dikatakan la ilaha illallah. Berapa kali terus ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Hati itu tenang begitu. Jadi ada kaitan antara sunnah Nabi dan yang wajib yang Allah perintahkan. Jadi kalau kita ngerti segala sesuatu karena bisabab Rasul, karena sabab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan kelezatan hidup. Dikatakan doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ketika dikatakan Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, dari lisan Abul Anbiya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini, dan sebelumnya lagi Nabi Allah Nuh, terus sampai Nabi Allah Adam alaihi salam, yang di sana Nabi Adam hingga terselamatkan Nabi Allah Adam. Allah berikan ampunan Nabi Allah Adam karena salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengetahui sesuatu yang haram, yang halal tidak terlepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus di saat seorang merasakan hidup ini sesuatu yang halal ini hidup nanti dalam diri kita. Makanan yang halalan thayyiban wa mubarakan. Tapi sesuatu yang haram mati, tidak akan ia hidup. Ini ketentuan Allah. Allazi qad khalat min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sunnatullah. Jadi begitu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani kata sallallahu sirrahu, ya anak Sayyid Musa, terus nasabnya sampai Sayyidina Hasan. Dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani karena keturunan Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan Sultanul Auliya Muhyiddin, dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini raja wali-walinya Allah Subhanahu wa taala karena kehendak Allah. Andai kata kita mengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul, kehendak Allah. Dan wajib kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul. Karena bayan keimanan, keyakinan kita sebagai hamba Allah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengimani Nabi. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melihat malaikat-malaikat Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengakukan kitab Al-Qur'an Al-Karim. Nah, di sana itu andai kata kita mengetahui sesuatu yang haram, kita tinggalkan, insyaallah yang halal itu kita akan pahami. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kenapa Habib? Kenapa dikatakan itu rahmat Allah? Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu tidak 1, 7 surga. Dan di sana setiap kita mukmin, umat Nabi Muhammad terutama khas, pengkhususan umat Rasulullah, itu yang diutamakan Allah Subhanahu wa taala. 7 surga. Apa ini Allah maksudkan? Allah jadikan 7 surga untuk kita lebih dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngerti begitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan jabal itu gunung, dan Allah jadikan ini daratan, sama-sama tanah. Bahkan ada satu jalan yang untuk ke atas sana. Dan ketika di akhirat nanti Allah jadikan siratal mustaqim. Seluruh ini Allah jadikan untuk apa? Untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikasih tahu, diberitahu nanti ada mahsyar, dikasih tahu nanti ada barzah. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tayran ababil dikatakan. Ketika Nabi SAW itu lahir, begitu Rasulullah wafat ada Madinah Al-Munawwarah.
di sana. Hajjal bait segala macam. Ini pengkhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa mengetahui perkara haram dan halal, ini inti yang dikatakan Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Bid'ah ini ada dua, dhalalah dan hasanah. Jadi kalau kita ngerti segala sesuatu atas dasar apa? Sesuatu yang halalan, thayyiban wa mubarakan. Sesuatu yang halal dan itu bagus dan memberkahkan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.